Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun, NPM 2101020122, Prodi Pendidikan Agama Islam 3A Ekstensi, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas akhir saya, desain pembelajaran, yang mana dengan dosen pengampu Buya Dr. Suhardi SPDI MA. Pada kesempatan kali ini pula, saya akan menjelaskan materi tentang akidah akhlak untuk kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Baiklah, masuk kita ke pembahasan mata pelajaran akidah akhlak kelas 2 MI. Yang pertama itu kompetensi dasar dari akhlak terpuji. Menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai kesopanan dalam adab bersin dan menguap. Yang ketiga, menunjukkan sikap hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap sopan santun setelah mempelajari adab yang baik ketika bersin dan menguap. Selanjutnya, mempraktikkan adab bersin dan menguap, menerapkan sikap berterima kasih dan rendah hati serta membiasakannya, menerapkan adab bersin dan menguap, dan yang terakhir, menyajikan contoh sikap hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan dari materi akhlak terpuji. Melalui akhlak terpuji, siswa memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Sikap spiritual. Yang pertama, menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berterima kasih dan rendah hati. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai kesopanan dalam adab bersin dan menguap. Yang kedua ada sikap sosial. Sikap sosial ini dibagi lagi. Ada pembagiannya. Yang pertama, sikap sosial, sikap hidup berterima kasih dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sikap sopan santun dalam adab bersin dan menguap. Ini masuk kita ke pengetahuan. Yang pertama, cara membiasakan sikap berterima kasih dan rendah hati. Yang kedua, menerapkan adab bersin dan menguap. Pengaplikasiannya yaitu menyajikan contoh hidup berterima kasih dan rendah hati. Yang kedua, praktik adab bersin dan menguap. Selanjutnya, materi tentang akhlak terpuji. Yang pertama itu ada berterima kasih. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih karena sesuatu hal yang Allah berikan kepada kita. Orang yang berterima kasih berarti orang yang bersyukur. Adapun cara berterima kasih kepada Allah dilakukan dengan yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau alhamdulillah saja juga bisa. Yang kedua, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang baik. Yang keempat, berterima kasih kebahagiaan dengan sesama. Yang kedua itu ada sikap rendah hati atau tawadu. Orang yang rendah hati akan memiliki banyak teman dan disenangi oleh banyak orang. Anak yang rendah hati akan menjauhi sifat sombong. Sikap tawadu dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Yang pertama, tidak membanggakan diri. Yang kedua, tidak meremehkan orang lain. Yang ketiga, tidak suka pamer. Yang keempat, mau menghormati orang lain. Yang kelima, mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang keenam, melakukan sendiri perbuatan yang bisa dilakukan tanpa menyuruh orang lain. Selanjutnya, adab bersin. Islam mengajarkan adab atau cara bersin yang baik yang tidak akan mengganggu orang, bahkan memberikan kebaikan kepada diri sendiri dan orang lain. Adapun adab bersin menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, adab bagi orang yang bersin. Ketika bersin, usahakan dengan suara yang tidak keras, memalingkan muka ke arah kiri sambil menutup mulut dan berkata Alhamdulillah.
Yang kedua, adab bagi orang yang mendengar bersin. Dianjurkan mendoakan dengan mengucapkan, jika laki-laki yang bersin, yarhamukallah, dan jika yang bersin itu perempuan, yarhamukillah. Yang ketiga, ketika yang bersin mendengarkan doa tersebut, maka hendaklah ia mendoakan kembali dan mengucapkan yahdikumullah. Islam mengajarkan akhlak mulia, yaitu saling mendoakan pada sesama. Kemudian materi selanjutnya ada adab menguap. Menguap adalah suatu perilaku otomatis, tidak dilakukan dengan sengaja, yang mencakup proses terbukanya mulut, menarik nafas yang panjang, dan mengisi udara ke dalam paru-paru. Menguap biasanya terjadi saat kita mengantuk, lelah, atau dalam kekenyangan. Jika seseorang menguap, perlu memperhatikan adab berikut. Yang pertama, menahan mulut sebisa mungkin agar tidak terbuka. Dan yang kedua, menutup mulut dengan punggung tangan kiri. Dan yang terakhir, tidak mengeluarkan suara H atau sejenisnya. Dalam materi ini, saya juga membuat contoh kuis tentang materi akhlak terpuji. Contohnya yang pertama, berterima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut. Yang kedua, orang yang dalam hatinya ada kesombongan tidak akan masuk. Yang ketiga, ketika mendengar orang lain bersin mengucapkan. Yang keempat, ketika menguap sebaiknya menutup mulut dengan. Teman-teman, sekian dulu penjelasan materi saya tentang akhlak terpuji untuk memenuhi tugas akhir dari Buya Soehardi. Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.